Assalamualaikum Ananda. Hari ini kita akan mempraktekkan penggunaan Google Dokumen untuk membuat sebuah naskah sederhana dengan menggunakan beberapa fasilitas yang terdapat pada Google Dokumen. Tujuan pembelajaran kali ini adalah Ananda bisa menggunakan Google Dokumen sebagai alat untuk mengetikkan naskah. Yang kedua, melakukan editing sederhana terkait paragraf, yaitu perataan, spasi, kemudian fonts untuk mengubah ukuran dan jenis fontsnya, kemudian memberikan penambahan terhadap objek gambar ke dalam naskah dokumen yang kita buat. Selanjutnya, membagikan naskah teks yang kita buat kepada pihak lain dengan pengaturan akses sesuai dengan yang kita inginkan. Baiklah, hal yang pertama harus dilakukan adalah Ananda membuka Google Dokumen pada ponsel masing-masing. Kemudian, klik tambah pada sudut kanan bawah. Kemudian klik tanda pensil untuk buat dokumen baru. Kemudian silahkan mulai mengetik. Untuk mempercepat, sebelumnya Bunda sudah melakukan pengetikan. Bunda tutup dulu, Bunda buka file yang sudah Bunda buat sebelumnya. Ini ada naskah dokumen yang sudah Bunda buat sebelumnya. Ini adalah dokumen yang sebelumnya sudah Bunda buat. Ini diketik manual seperti biasa. Namun tampilan yang muncul di layar ponsel ini menunjukkan sudah dilakukan pengaturan spasi dan jenis huruf beserta ukurannya. Biasanya umumnya dia akan menyesuaikan standar berdasarkan ponsel yang digunakan masing-masing untuk besar dan jenis huruf yang akan muncul ketika Ananda mengetikkan teks pada Google Dokumen. Untuk satu paragraf yang tertera, ini Ananda ketik manual. Kemudian untuk mengetengahkan judul, ini Bunda klik masuk ke judul. Ini kita klik di posisi judulnya. Kemudian kita pilih di bagian bawah. Di bagian bawah pada layar nih, kalau Bunda klik di bagian ini untuk membuat perataannya supaya karena judul harus dibuat ke tengah. Kalau tidak muncul, Anda bisa gunakan di bagian atas ada huruf A di sini. Ini ada A, di sini akan terlihat kalau di scroll ke bawah. Di sini ada fasilitas pilihan. Nah, ini di bagian ini ada tampilannya ke tengah. Oke. Nah, selanjutnya setelah judul kita buat ke tengah, maka kita lakukan pengaturan spasinya. Ini sepertinya spasinya belum diatur. Ini jarak antar baris ini 1,15, ini bisa kita tambahkan menjadi 1,5 spasi. Kemudian untuk jenis hurufnya, kita bisa naik ke atas. Ini jenis hurufnya adalah Conforta. Kalau mau dilakukan perubahan, kamu bisa Conforta dan 12 besarnya. Kalau mau dilakukan perubahan, Ananda bisa rubah dengan tanda panah ke bawah, diklik, kemudian silakan pilih jenis huruf yang diinginkan. Oke, kita kembali ke Conforta, kemudian oke, sudah. Kalau seandainya mau dibuat tebal, diberi efek tebal untuk judulnya, maka kita harus blok dulu judulnya dengan klik double di sini, kemudian kita sorot ke bawah satu baris. Kemudian kita lihat di ini Conforta. Kemudian di sini ada bold, ada huruf B, kita klik di sana, maka dia efeknya nanti akan jadi tebal. Oke, kita lihat kita tutup di sini. Nah, ini efeknya. Kegiatan belajar. Lebih tebal dibanding yang di bagian bawah. Untuk naskah teksnya juga sama, jenis hurufnya sama dan ukurannya juga sama. Kemudian ini kita sisipkan teks ya, kita sisipkan gambar.
bagaimana menyisipkan gambar? Ini Bunda hapus dulu. Ini kalau misalnya hapus, Bunda hapus. Kita hapus di sini. Hapus ya. Nah, bagaimana menyisipkan gambar? Terserah, diletakkan kursor pada posisi yang diinginkan. Ini terpotong kebetulan jadinya tadi ya karena sisipkan gambar. Nah, ini misalnya kita mau sisipkan gambar di posisi ini ya. Di setelah habis paragraf 1. Kemudian kita menyisipkan gambar dari mana? Klik di bagian tambah. Di sana ada gambar. Ya, tambah di sebelah A, ada gambar, kita pilih di sini. Kemudian gambarnya mau diambil dari foto atau dari kamera atau dari web. Untuk menyamaratakan, Bunda ambil dari web supaya sama-sama bisa ditemukan gambar yang sama ya. Karena kalau dari foto pastinya dari masing-masing ponsel berbeda referensi foto yang dimiliki. Oke, kita pilih dari web. Kemudian tadi Bunda buat kata kuncinya ujian, pelaksanaan ujian, pelaksanaan ujian. Jadi kita mencari gambar yang terkait dengan pelaksanaan ujian. Oke, kita lakukan pencarian. Nah, ini Bunda ambil yang pertama, yang sumbernya dari ID Wikipedia. Oke, ini Bunda ambil, klik, nanti kemudian di bagian atas ada sisipkan gambar. Nah, itu nanti tampilannya seperti ini. Nah, gambar ini bisa kita eksplor lagi, bisa kita kecilkan ukurannya misalnya. Kita klik ya, tanda pensil tadi ya untuk lakukan editing ya, maaf. Jadi, Bunda klik di sini. Udah. Nah, kalau kita mau ini tampilannya jadi tab. Jadi kalau kita mau lakukan editing lagi terhadap dokumen pada Google Dokumen, naskah teksnya, kita klik tanda pensil di sebelah kanan untuk melakukan editing kembali naskah teksnya. Nah, ini gambar kan kita mau kita kecilkan tadi ya. Kita klik gambarnya, kemudian di bagian bawah kanan bawah dari tampilan editing, di sini kita klik. Kemudian ini tampilannya, ini pilihannya yang aktif adalah sebaris. Kita bisa pilih dengan kemasan teks, gambarnya juga bisa kita kecilkan. Mau nggak kita kecilkan ya? Sebentar kita coba. Oh, gambarnya tidak mau dikecilkan ternyata. Kita pilih aja dari sini, kemudian kita pilih yang kemasan teks. Nah, ini kita pilih kemasan teks. Kemudian sebentar. Bisa diletakkan di belakang teks, kemudian marginnya 5 mm, posisinya pindahkan dengan teks. Nah, ini dia pilihannya. Kita pilih kemas teksnya saja. Kemudian sebentar, kalau kita kecilkan margin, oh, ini artinya memberi jarak dari gambarnya ke naskah teks yang di sebelahnya, ini maksudnya ya. Ini kalau makin jauh, ini lebih berjarak, jadi tidak terlalu rapat gambarnya dengan apanya ya, gambarnya ya. Nah, ini kemudian kita bisa ini bisa tidak. Kemudian oke. Oke, untuk gambar Bunda rasa cukup, tampilan gambarnya sudah oke. Sekarang kita kembalilah ke pengaturan editingnya. Nanti untuk ini dia tampilannya ya, seperti ini. Nah, sekarang pada paragraf pertama itu ada tulisan yang berwarna biru. Tulisan yang berwarna biru ini Bunda berikan, Bunda sisipkan link ya. Link itu artinya dari sebuah naskah atau dari sebuah kata yang dipilih, kemudian kita bisa hubungkan ke dokumen yang lain atau ke sumber yang lain. Sebagai contoh, ini kalau Bunda klik TKA, ini kita klik, kemudian pilihannya ada buka, edit, dan hapus. Kalau Bunda klik kembali, nah ketika kita pilih buka, tadi Bunda sudah tentukan bahwa ketika TKA ini terlink atau terhubung dengan website yang menjelaskan tentang apa sih TKA itu gitu ya, berdasarkan pencarian dengan
Ini ya, pusat pendidikan. Ini dia penjelasannya. Jadi kita bisa cari TKA itu apa gitu ya. Ini kalau diklik, nah sini kita bisa mencari informasi lebih dalam, lebih lanjut terkait TKA. Apa itu TKA dan yang lain sebagainya. Oke, kita kembali ke dokumen kita tadi. Nah, Ananda juga silahkan dibuat. Mau dilinkan kemana silahkan. Kemudian itu saja. Maaf, ini Bunda lakukan November. Yes, November. Oke. Bunda rasa cukup untuk ini, dan Bunda harap ini nanti selesai setiap kamu bisa melakukannya. Paling tidak ketika terbatas fasilitas untuk melakukan pengetikan naskah teks, dokumen, atau tugas yang lain dengan mata pelajaran apapun, pastinya setiap Ananda punya aplikasi Android ya atau iPhone. Jadi Anda bisa gunakan sarana yang ada untuk menyelesaikan tugas yang Anda punya tanpa terbatasi. Ketika tidak punya laptop, Anda tidak bisa mengerjakan tugas misalnya, tidak seperti itu. Nah, setelah oke. Jadi ini terakhir bagaimana kita melakukan penyimpanan. Nih, naskahnya kita bisa tinggal klik di bagian kanan yang titik 3 pada bagian atas. Ini bisa kita beri judul. Ini judul belum Bunda buat tadi. Ini bisa ditambahkan judulnya misalkan KBM gitu ya. KBM Senin 2 Senin 3 November 3 0311 0311 2025. Oke, ini ininya materi. Bunda tambahkan materi praktek. Oke, ini dia materi praktek gitu aja ya. Senin. Nah, oke, ini Bunda simpan. Oke. Kalau misalnya mau dibagikan, Anda bisa pilih bagikan dan explore di sini. Kemudian di sini nanti kedepannya setelah yang tugas masing-masing Ananda buat, kemudian kirim buat pengaturannya sama Bunda. Posisi bagian ekspor di sini pilih kelola akses, dan di sini jangan dibatasi tapi ubah di sini buat siapa saja yang memiliki link. Oke. Kemudian dan yang memiliki link di sini bisa sebagai pelihat. Bunda rasa cukup. Jadi tugas kamu adalah mengetikkan naskah dokumen yang hanya 2 paragraf, mengatur jenis fontnya, spasinya, kemudian perataannya, kemudian menyisipkan gambar, kemudian menyisipkan hyperlink, kemudian mengatur kelola akses untuk pembelajarannya untuk dokumen yang dibuat. Jadi siapa saja yang memiliki link bisa melihat. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, yang pertama harus dilakukan adalah Ananda buka Google Dokumen di ponsel masing-masing, kemudian klik tambah pada sudut kanan bawah, kemudian klik tanda pensil untuk buat dokumen baru, kemudian silahkan mulai mengetik. Untuk mempercepat, sebelumnya Bunda sudah melakukan pengetikan. Bunda tutup dulu, Bunda buka file yang sudah Bunda buat sebelumnya. Ini ada naskah dokumen yang sudah Bunda buat sebelumnya. Ini adalah dokumen yang sebelumnya sudah Bunda buat. Ini diketik manual seperti biasa. Namun tampilan yang muncul di layar ponsel ini menunjukkan sudah dilakukan pengaturan spasi dan jenis huruf beserta ukurannya. Biasanya umumnya dia akan menyesuaikan standar berdasarkan ponsel yang digunakan masing-masing untuk besar dan jenis huruf yang akan muncul ketika Ananda mengetikkan teks pada Google Dokumen. Untuk satu paragraf yang tertera, ini Ananda ketik manual. Kemudian untuk mengetengahkan judul, ini Bunda klik masuk ke judul. Ini kita klik di posisi judulnya. Kemudian kita pilih di bagian bawah. Di bagian bawah pada layar nih, kalau Bunda klik di bagian ini untuk membuat perataannya supaya karena judul harus dibuat ke tengah. Kalau tidak muncul, Anda bisa gunakan di bagian atas ada huruf A di sini. Ini ada A, di sini akan terlihat kalau di scroll ke bawah. Di sini ada fasilitas pilihan. Nah, ini di bagian ini ada tampilannya ke tengah. Oke. Nah, selanjutnya setelah judul kita buat ke tengah, maka kita lakukan pengaturan spasinya. Ini sepertinya spasinya belum diatur. Ini jarak antar baris ini 1,15, ini bisa kita tambahkan menjadi 1,5 spasi. Kemudian untuk jenis hurufnya, kita bisa naik ke atas. Ini jenis hurufnya adalah Conforta. Kalau mau dilakukan perubahan, kamu bisa Conforta dan 12 besarnya. Kalau mau dilakukan perubahan, Ananda bisa rubah dengan tanda panah ke bawah, diklik, kemudian silakan pilih jenis huruf yang diinginkan. Oke, kita kembali ke Conforta, kemudian oke, sudah. Kalau seandainya mau dibuat tebal, diberi efek tebal untuk judulnya, maka kita harus blok dulu judulnya dengan klik double di sini, kemudian kita sorot ke bawah satu baris. Kemudian kita lihat di ini Conforta. Kemudian di sini ada bold, ada huruf B, kita klik di sana, maka dia efeknya nanti akan jadi tebal. Oke, kita lihat kita tutup di sini. Nah, ini efeknya. Kegiatan belajar. Lebih tebal dibanding yang di bagian bawah. Untuk naskah teksnya juga sama, jenis hurufnya sama dan ukurannya juga sama. Kemudian ini kita sisipkan teks ya. Kita sisipkan gambar. Bagaimana menyisipkan gambar? Ini Bunda hapus dulu. Ini kalau misalnya hapus, Bunda hapus. Kita hapus di sini. Hapus ya. Nah, bagaimana menyisipkan gambar? Terserah, diletakkan kursor pada posisi yang diinginkan. Ini terpotong kebetulan jadinya tadi ya karena sisipkan gambar. Nah, ini misalnya kita mau sisipkan gambar di posisi ini ya, setelah habis paragraf 1. Kemudian kita menyisipkan gambar dari mana? Klik di bagian tambah. Di sana ada gambar, ya, tambah di sebelah A, ada gambar, kita pilih di sini. Kemudian gambarnya mau diambil dari foto atau dari kamera atau dari web. Untuk menyamaratakan, Bunda ambil dari web supaya sama-sama bisa ditemukan gambar yang sama ya. Karena kalau dari foto pastinya dari masing-masing ponsel berbeda referensi foto yang dimiliki.
Oke, kita pilih dari web. Kemudian tadi Bunda buat kata kuncinya ujian, pelaksanaan ujian, pelaksanaan ujian. Jadi kita mencari gambar yang terkait dengan pelaksanaan ujian. Oke, kita lakukan pencarian. Nah, ini Bunda ambil yang pertama, yang sumbernya dari ID Wikipedia. Oke, ini Bunda ambil, klik, nanti kemudian di bagian atas ada sisipkan gambar. Nah, itu nanti tampilannya seperti ini. Nah, gambar ini bisa kita eksplor lagi, bisa kita kecilkan ukurannya misalnya. Ntar dulu ya, mengecilkan ukuran. Nggak usah kita kecilkan, tapi kita atur tata letaknya misalnya ya. Oke, kita lihat dari sini. Ini bagian bawah. Nah, ini kalau kita klik tadi, Bunda batalkan ya. Back. Lagi, maaf, kita kembali ke sini, dokumen tanpa judul. Nah ini tadi ya, Bunda klik dulu gambarnya. Oke, kemudian kita ambil di bagian atas ada kita klik gambarnya, kemudian kita perubahan. Ya tadi karena Bunda buat klik tab, maka dia editing pengaturannya tidak aktif. Sebentar, Bunda kembali. Kita klik ya, tanda pensil tadi ya untuk lakukan editing ya, maaf. Jadi Bunda klik di sini. Udah. Nah, kalau kita mau ini tampilannya jadi tab. Jadi kalau kita mau lakukan editing lagi terhadap dokumen pada Google Dokumen, naskah teksnya, kita klik tanda pensil di sebelah kanan untuk melakukan editing kembali naskah teksnya. Nah, ini gambar kan kita mau kita kecilkan tadi ya. Kita klik gambarnya, kemudian di bagian bawah kanan bawah dari tampilan editing, di sini kita klik. Kemudian ini tampilannya, ini pilihannya yang aktif adalah sebaris. Kita bisa pilih dengan kemasan teks, gambarnya juga bisa kita kecilkan. Mau nggak kita kecilkan ya? Sebentar, kita coba. Oh, gambarnya tidak mau dikecilkan ternyata. Kita pilih aja dari sini, kemudian kita pilih yang kemasan teks. Nah, ini kita pilih kemasan teks. Kemudian sebentar, bisa diletakkan di belakang teks, kemudian marginnya 5 mm, posisinya pindahkan dengan teks. Nah, ini dia pilihannya. Kita pilih kemas teksnya saja, kemudian sebentar, kalau kita kecilkan margin, ini artinya memberi jarak dari gambarnya ke naskah teks yang di sebelahnya, ini maksudnya ya. Ini kalau makin jauh, ini lebih berjarak, jadi tidak terlalu rapat gambarnya dengan gambarnya ya. Nah, ini kemudian kita bisa tidak. Kemudian Oke. Sudah. Oke, untuk gambar Bunda rasa cukup. Tampilan gambarnya sudah oke. Sekarang kita kembalilah ke pengaturan editingnya.
Nanti untuk ini dia tampilannya ya, seperti ini. Nah sekarang pada paragraf pertama itu ada tulisan yang berwarna biru. Tulisan yang berwarna biru ini Bunda berikan, Bunda sisipkan link ya. Link itu artinya dari sebuah naskah atau dari sebuah kata yang dipilih, kemudian kita bisa hubungkan ke dokumen yang lain atau ke sumber yang lain. Sebagai contoh ini kalau Bunda klik TKA, ini kita klik, kemudian pilihannya ada buka, edit, dan hapus. Kalau Bunda klik kembali, nah ketika kita pilih buka, tadi Bunda sudah tentukan bahwa ketika TKA ini terlink atau terhubung dengan website yang menjelaskan tentang apa sih TKA itu gitu ya, berdasarkan pencarian dengan ini ya, pusat pendidikan. Ini dia penjelasannya. Jadi kita bisa cari TKA itu apa gitu ya. Ini kalau diklik, nah sini kita bisa mencari informasi lebih dalam, lebih lanjut terkait TKA. Apa itu TKA dan yang lain sebagainya. Oke, kita kembali ke dokumen kita tadi. Nah, Ananda juga silahkan dibuat, mau dilingkan kemana silahkan. Kemudian itu saja, maaf ini Bunda lakukan November. Yes, November. Oke. Bunda rasa cukup untuk ini, dan Bunda harap ini nanti selesai setiap kamu bisa melakukannya. Paling tidak ketika terbatas fasilitas untuk melakukan pengetikan naskah teks, dokumen, atau tugas yang lain dengan mata pelajaran apapun, pastinya setiap Ananda punya aplikasi Android ya atau iPhone. Jadi Anda bisa gunakan sarana yang ada untuk menyelesaikan tugas yang Anda punya tanpa terbatasi. Ketika tidak punya laptop, Anda tidak bisa mengerjakan tugas misalnya, tidak seperti itu. Nah, setelah oke. Jadi ini terakhir bagaimana kita melakukan penyimpanan. Nih, naskahnya kita bisa tinggal klik di bagian kanan yang titik 3 pada bagian atas. Ini bisa kita beri judul. Ini judul belum Bunda buat tadi. Ini bisa ditambahkan judulnya misalkan KBM gitu ya. KBM Senin 2 Senin 3 November 3 0311 0311 2025. Oke, ini ininya materi. Bunda tambahkan materi praktek. Oke, ini dia materi praktek gitu aja ya. Senin. Nah, oke, ini Bunda simpan. Oke. Kemudian dan ini bisa Bunda bagi linknya. Nanti ini Bunda link tidak Bunda link. Kamu boleh nanti screenshot dulu, agak effort sedikit memang. Kalau Bunda kasih linknya nanti kamu tinggal copy paste. Artinya kamu tidak mengerjakan karena Bunda maunya kamu buat ketik naskahnya manual, kemudian melakukan perubahan seperti yang Bunda informasikan tadi. Oke, ini Bunda save saja, simpan dulu ya, simpan. Bisa kasih simpan, ada di sini tampilan tadi simpan. Oke, ini kalau misalnya mau dibagikan ya Ananda tinggal pilihan dari sini ya. Kalau misalnya mau dibagikan, Anda bisa pilih bagikan dan explore di sini. Kemudian di sini nanti kedepannya setelah yang tugas masing-masing Ananda buat, kemudian kirim buat pengaturannya sama Bunda. Posisi bagian ekspor, di sini pilih kelola akses, dan di sini jangan dibatasi tapi ubah di sini buat siapa saja yang memiliki link. Oke,
Kemudian dan yang memiliki link di sini bisa sebagai pelihat. Bukan pelihat. Bolehlah, nggak apa-apa. Bunda cuma cukup melihat saja. Jadi karena kalau nanti bagi yang lain juga masalah. Bunda sebagai pelihat saja. Nanti Bunda komentarnya di apanya ya, di kelas lah minggu depan ketika kita dijumpa. Oke, Bunda sebagai melihat saja. Oke, kemudian back. Bunda rasa cukup. Jadi tugas kamu adalah mengetikkan naskah dokumen yang hanya 2 paragraf, mengatur jenis fontnya, spasinya, kemudian perataannya, kemudian menyisipkan gambar, kemudian menyisipkan hyperlink, kemudian mengatur kelola akses. Mengatur kelola akses untuk pembelajarannya. Untuk dokumen yang dibuat. Jadi siapa saja yang memiliki link bisa melihat. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.